Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bunda Lina. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak bab 4, akhlak terpuji, tanggung jawab, adil, dan bijaksana. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan mampu mengetahui pengertian tanggung jawab, adil, bijaksana, menunjukkan contoh sikap tanggung jawab, adil, dan bijaksana, membiasakan berperilaku tanggung jawab, adil, dan bijaksana. A. Tanggung jawab. Pengertian tanggung jawab adalah kesadaran, kesediaan, kemampuan, dan kemauan untuk melakukan suatu amanah. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha warrasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Al-Anfal ayat 27. Ada beberapa prinsip penting yang dapat kalian lakukan untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, seperti mengikuti teladan yang baik, tetap dalam pendirian dan teguh dalam prinsip, amanah dalam menjalankan tugas, berani mengakui kesalahan, dan tidak banyak menuntut. B. Adil. Adil adalah tidak berat sebelah dan tidak memihak pada salah satu pihak tertentu dalam masalah hukum. Adil bisa juga diartikan menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai kebutuhan yang ada dan tidak pilih kasih. Ciri-ciri orang yang bersikap adil yaitu tidak pilih kasih, memutuskan berdasarkan aturan, semata-mata mencari ridho Allah, dan tidak tergesa-gesa dalam memutuskan. Dengan berlaku adil, kita dapat terhindar dari keburukan baik di dunia maupun di akhirat. Manfaat bersikap adil: mendatangkan ridho Allah, memperoleh keberhasilan dalam hidup, disenangi banyak orang, memperoleh kegembiraan batin, memperoleh kesejahteraan hidup dunia dan akhirat, terwujud masyarakat yang aman, tentram, dan damai. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 9, Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Contoh sikap adil: mampu membagi waktu untuk belajar dan bermain, tidak membeda-bedakan teman yang kaya ataupun yang miskin, melaksanakan hak dan kewajiban terlebih dahulu. C. Bijaksana. Bijaksana artinya menyelesaikan masalah berdasarkan kebenaran, tidak hanya mengikuti keinginan hawa nafsu saja. Dengan keputusan yang bijaksana, maka tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena tindakan yang dilakukan benar dan tepat. Ciri-ciri sikap bijaksana yaitu selalu berpikir cerdas, penuh pertimbangan, mengkaji persoalan dengan cermat dan teliti, tidak terburu-buru mengambil keputusan, berhati-hati ketika mengungkap permasalahan, hasil keputusan menguntungkan banyak pihak. Dengan bersikap bijaksana, kita terhindar dari ceroboh dalam bertindak. Contoh sikap bijaksana: selalu berpikir sebelum bertindak, selalu hati-hati dalam berucap dan berperilaku, selalu tenang dalam menghadapi persoalan. Nabi Sulaiman adalah salah seorang putra dari Nabi Daud alaihi salam. Sejak ia berusia 11 tahun, Nabi Sulaiman sudah menampakkan tanda-tanda kecerdasan, kepandaian berpikir, serta ketelitian di dalam mempertimbangkan dan mengambil suatu keputusan. Sewaktu Nabi Daud menduduki tahta kerajaan Bani Israel, Nabi Sulaiman selalu mendampinginya dalam setiap sidang peradilan yang diadakan untuk menangani perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat. Ia sengaja dibawa oleh Nabi Daud menghadiri sidang peradilan untuk mendampingi dan menyiapkannya sebagai putra mahkota yang akan menggantikan Nabi Daud memimpin kerajaan.
karena memang Sulaimanlah yang terpandai di antara sesama saudaranya yang lebih tua. Suatu peristiwa yang menunjukkan kecerdasan dan kewibawaan Nabi Sulaiman terjadi pada salah satu sidang peradilan yang ia turut menghadirinya. Dalam persidangan itu, dua orang datang mengadu meminta Nabi Daud mengadili perkara mereka. Salah satu dari mereka mengaku bahwa kebun tanamannya telah dimasuki oleh kambing ternak tetangganya di waktu malam, yang mengakibatkan tanamannya rusak dan mati. Padahal kebun tanaman itu sudah dirawat begitu lama hingga mendekati masa panennya. Tetangga yang diadukannya itu juga mengakui bahwa memang hewan ternaknya lah yang merusak kebun tetangganya itu. Dalam perkara tersebut, Nabi Daud memutuskan bahwa sebagai ganti rugi yang diderita oleh pemilik kebun yang mengakibatkan tanamannya mati, maka pemilik kambing itu harus menyerahkan binatang ternaknya kepada pemilik kebun sebagai ganti rugi yang disebabkan oleh kelalaiannya dalam menjaga binatang ternaknya. Namun pemilik hewan ternak merasa kurang puas akan keputusan yang dibuat oleh Nabi Daud itu. Nabi Sulaiman juga menganggap keputusan ayahnya kurang tepat. Berkatalah ia kepada Nabi Daud, "Wahai ayahku, mohon maaf sebelumnya. Tapi menurut pertimbanganku, keputusan itu seharusnya berbunyi demikian. Berikanlah hewan ternaknya kepada pemilik kebun yang telah mati tanamannya, dan ia juga dapat mengambil hasilnya untuk keperluannya. Sedangkan kebun yang telah mati itu juga diserahkan kepada pemilik hewan ternak untuk ditanami kembali sampai keadaan asalnya. Kemudian masing-masing menerima kembali miliknya, sehingga tidak ada pihak yang mendapat keuntungan atau kerugian lebih dari yang seharusnya." Keputusan yang diusulkan oleh Nabi Sulaiman itu diterima baik oleh kedua orang tersebut, dan orang-orang yang menghadiri sidang itu merasa kagum terhadap kecerdasan dan kepandaian Nabi Sulaiman walaupun masih muda usianya. Tapi ia telah menunjukkan kematangan berpikir dan keberanian mengeluarkan pendapat walaupun tidak sesuai dengan pendapat ayahnya. Demikianlah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang adil dan bijaksana sejak kecil. Sekian yang dapat Bunda sampaikan. Terima kasih. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.